Perkenalkan, nama saya Sela Ramadhani. Saya terbiasa dipanggil Sesi. Saya dari kelompok KKK 59, subkelompok 2. Perkenalkan, nama saya Asya Juniatri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Mesindra Putro. Saya dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian dari Prodi Teknik Pertanian. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Nadia Charles dari Fakultas Psikologi Kelompok 2. Jadi desain thinking ini bakal ngejelasin tentang meningkatnya angka kematian pada ibu hamil. Kok bisa ya? Nah, di sini kita bakal bahas lebih dalam tentang faktor-faktor yang bikin kematian tersebut terus naik. Mulai dari kurangnya akses ke layanan kesehatan, lalu keterlambatan penanganan, sampai kondisi medis yang sering tidak terdeteksi. Gak cuma itu, kita juga bakal membahas solusi dari inovasi apa aja yang bisa dilakukan supaya resiko ini bisa ditekan dan ibu hamil bisa mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan aman, layak, dan tepat waktu. Terima kasih. Juniatri, di sini saya akan menjelaskan siapa sih yang terdampak pada kasus kematian ibu hamil. Apa perasaannya dan apa kebutuhannya. Jadi, yang terdampak pada kasus kematian ibu hamil itu adalah pertama itu adalah anaknya sendiri, baik itu anak yang baru lahir ataupun anak yang sudah dimiliki oleh seorang ibu tersebut, dan juga keluarga terdekatnya seperti suami dan juga kerabatnya. Apa sih dampak pada anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu? Anak yang ditinggalkan seorang ibu menghadapi konsekuensi emosional, psikologis, dan praktis yang mendalam, terutama dalam jangka panjang. Lalu, apa sih perasaan anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu? Anak-anak dapat mengalami berbagai emosi yang kompleks dan menyakitkan, tergantung usia mereka. Antara lain, pertama itu kesedihan yang mendalam atas kehilangan sosok seorang ibu. Yang kedua, kemarahan atau rasa kehilangan atas situasi yang terjadi. Lalu ada kebingungan dan kesulitan memahami konsep apa sih itu kematian, terutama pada anak yang sangat kecil. Selanjutnya itu ada kecemasan atau ketakutan akan masa depan dan siapa sih yang akan merawat mereka. Lalu ada rasa bersalah, terutama pada anak yang lebih besar, karena mungkin merasa bertanggung jawab atau tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ada trauma psikologis yang dapat memengaruhi pada kesehatan mental di kemudian hari. Lalu ada kebutuhan anak. Kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu? Anak-anak ini sangat membutuhkan dukungan yang komprehensif untuk memastikan keberlangsungan hidup dan perkembangan mereka, seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari figur pengganti ibu. Lalu ada lingkungan yang stabil dan aman untuk tumbuh kembang, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu dukungan emosional dan psikologis dari keluarga atau profesional seperti konselor untuk membantu mereka memproses duka dan trauma atau akibat kehilangan. Jadi, intinya, kehilangan seorang ibu adalah pukulan besar yang memerlukan intervensi dan dukungan sosial serta keluarga yang kuat untuk membantu anak-anak tersebut beradaptasi dan bertumbuh kembang dengan baik. Merumuskan masalah dari topik kita tentang kenapa angka kematian ibu itu sangat tinggi. Nah, masalah utama yang harus diselesaikan adalah masih tingginya angka kematian ibu yang banyak dipicu oleh terbatasnya akses layanan kesehatan berkualitas, keterlambatan penanganan medis, rendahnya edukasi kesehatan ibu, serta kendala sosial ekonomi yang menghambatkan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Selain itu, ketimbangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, serta minimnya pemantauan kehamilan beresiko turut memperburuk situasi. Nah, masalah ini penting karena keselamatan ibu merupakan indikator utama kualitas sistem kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Tingginya angka kematian ibu juga mencerminkan lemahnya lemahnya upaya pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan.
menurunkan angka kematian ibu merupakan target prioritas SDG 3. Kalau kalian belum tahu, SDG 3 itu salah satu Sustainable Development Goals terkait good health and well-being. Sehingga penyelesaiannya berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan global, penguatan layanan kesehatan dasar, dan tercapainya pembangunan keberlanjutan. Nah, di sini beberapa fokus penting dalam SDG 3 untuk merumuskan masalah tersebut, yaitu mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas, menjamin ketersediaan obat dan vaksin yang aman, serta memperkuat sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Jadi SDG 3 bertujuan memastikan masyarakat hidup sehat, aman, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Mungkin itu saja. Ide yang mungkin menjadi solusi kreatif yaitu program bidan bergerak, yaitu program layanan kesehatan keliling dengan mobil atau motor khusus yang membawa bidan, alat bersalin dasar, dan perlengkapan darurat ke desa-desa terpencil. Di setiap kunjungan, ibu hamil diberikan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, tentang gizi, dan persiapan untuk melahirkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kelima dari design thinking, yaitu solusi apa atau aksi sosial apa gitu ya. Jadi untuk mengatasi masalah dari ibu hamil tersebut atau kematian pada ibu hamil, kita harus melakukan sosialisasi dari puskesmas terdekat kepada masyarakat setempat gitu ya. Contohnya nih, saya reka adegan, saya sebagai sang penyuluh, dari puskesmas. Saya datang membawa ambulan untuk memberikan sosialisasi mengenai gizi kepada para masyarakat setempat gitu ya. Jadi saya menjelaskan bahwa ibu-ibu di sini saat mengandung harus mengontrol makanannya, menjaga gizinya, memperlihatkan asupannya, yaitu makan 4 sehat 5 sempurna itu kepada para masyarakat setempat, terutama ibu-ibu hamil gitu. Jadi untuk menjawabnya itu, untuk memberikan solusinya itu ya kami memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu yang sedang mengandung untuk mengurangi angka kematian mereka, karena seperti yang kita ketahui angka kematian mereka itu disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. Program Bidan Bergerak. Program ini bisa diuji dengan melihat apakah jumlah ibu yang mendapatkan layanan kesehatan itu meningkat dan apakah kematian ibu mulai menurun setelah program ini dijalani. Kemudian indikator keberhasilannya dilihat dari semakin banyak ibu hamil yang diperiksa dan mendapat bantuan dari bidan. Lalu yang kedua, jumlah ibu yang meninggal saat melahirkannya berkurang, dan juga warga yang menjadi lebih peduli bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dari ibu hamil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin ke-6, yaitu pelajaran yang didapat kelompok kami dari proses design thinking ini. Pelajaran yang dapat kami ambil dari proses design thinking ini adalah bagaimana cara kami membuat ide untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar kami. Salah satunya adalah meningkatnya angka kematian ibu yang mengandung. Di sini, kami mempelajari bahwa hal tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan cara mendirikan bidan bergerak, di mana mereka bertugas untuk mengawasi gizi dari ibu yang sedang mengandung.